Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Yang Ke ingat bahwa ketika Nenyong bergerak, seseorang pernah mengomentari keterampilan bela diri yang dia gunakan. Dan kekuatan keterampilan bela diri ini memang tidak kecil. Terutama perubahan selanjutnya, seperti angin kencang dan ombak. Persis sama dengan perubahan ledakan Yang-Yangnya sendiri. Hanya saja kekuatan telapak tangan King Feng masih sedikit kalah dengan ledakan Yan-Yang. Jika tidak mungkin dia melawan Nenyong. Setelah pulih dari meditasi selama setengah hari, Yang Ke bangun untuk memeriksa situasi di dalam gua. Sebelumnya, dia kehabisan waktu sekarang, jadi dia hanya melihat sepintas. Tapi sekarang dia secara alami perlu mencari dengan hati-hati. Posisi dia sekarang harus berada di tengah gua, karena sisi kiri dan kanan dapat diakses. Mendengarkan suara angin, Yang Ke menilai bahwa sisi kiri harus mengarah ke pintu keluar, karena angin masuk dari sana, dan sisi kanan adalah pintu keluar ke bagian dalam gua. Setelah memikirkannya, Yang Ke berjalan ke kanan. Lagi pula dia dalam bahaya sekarang, jadi dia ingin segera meninggalkan gua ini. Tidak lama setelah berjalan, Yang Ke tiba-tiba mencium aroma obat. Melihat ke dalam cahaya redup dan menemukan banyak bunga dan tanaman aneh di kedua sisi gua. Sekilas, hal-hal ini dapat dilihat sebagai kualitas yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu apakah itu beracun atau tidak. Benar saja itu layak untuk surga gua warisan. Meskipun Yang Ke tidak dapat mengenali apa itu dan berapa nilainya, Yang Ke percaya bahwa salah satu dari mereka akan bernilai banyak uang. Namun dia tidak memindahkannya untuk saat ini. Pertama, Yang Ke tidak tahu cara mengambilnya. Dan kedua, jika Yang Ke mengambilnya, tidak ada tempat untuk meletakkannya. Lagi pula, dia sendirian di sini, jadi tidak apa-apa menyimpannya untuk saat ini. Melihat ke sepanjang jalan, Yang Ke menemukan bahwa ada cukup banyak harta di sini. Semuanya adalah bunga dan tanaman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan dia tidak tahu sudah berapa tahun mereka tumbuh. Setelah berjalan selama 1 jam, Yang Ke tiba-tiba menemukan cahaya bersinar di depannya, dan panggilan seperti mimpi datang dari telinganya. Segera dia diam-diam waspada di dalam hatinya. Yang Ke berjalan menuju tempat cahaya itu berada. Setelah beberapa saat, dia sampai di depan cahaya, dan itu sebenarnya adalah manik bundar, seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lembut, menerangi area dengan radius beberapa kaki. Melihat sekeliling, murid Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk menyusut, karena dia menemukan bahwa tempat ini sudah berada di dasar gua, dan tidak jauh darinya ada tengkorak manusia duduk bersila. Tengkorak itu mengenakan jubah ungu yang sangat mewah, dan matanya yang kosong menatap ke arah orang yang dia datangi, yang memberi orang perasaan aneh dan menakutkan yang tak terlukiskan. Orang ini meninggal selama beberapa tahun yang tidak diketahui, tetapi tanpa alasan, Yang Ke selalu merasa bahwa dia bukan orang baik ketika dia masih hidup. Karena ada roh jahat di tulang mati ini yang membuat Yang Ke berdebar. Apakah dia yang memadatkan surga gua warisan ini? Yang Ke tidak bisa tidak memikirkan alasan mewarisi gua tersebut. Jika begitu, lalu pasti ada warisan orang ini di sini. Saat Yang Ke mengerutkan kening dan berpikir keras, terdengar suara keras di belakangnya yang membuat kulitnya berubah, dan dia menoleh untuk melihat. Yang Ke menemukan bahwa tempat dia berasal telah terputus, dan sebuah batu besar jatuh di dalam gua di beberapa titik kemudian memblokir ruang luar. Ketika dia melihat ke belakang lagi, pancaran mani-mani itu tiba-tiba berkedip-kedip, dan ada semburan hantu yang melolong, dan serigala yang melolong di ruang tertutup.
menutupi area dengan radius kurang dari 10 kaki. Saat ini angin bertiup kencang, seolah-olah jatuh ke neraka Sura. Seluruh tubuh menjadi dingin dan vitalitas Yang sebenarnya dalam tubuh berjalan dengan liar. Namun ekspresi Yangke bermartabat dan dia tidak berbicara, hanya menyipitkan matanya untuk waspada terhadap gerakan di sekitarnya. Yangke tidak tahu berapa lama lolongan hantu dan serigala berlangsung, dan itu mengganggu pikiran Yangke. Jika orang lain yang berpikiran lemah, dia pasti akan kehilangan pijakan. Tapi ketekunan dan pantang menyerah adalah kekuatan terbesar Yangke. Jadi bagaimana beberapa suara bisa mengguncangnya? Seiring berjalannya waktu, Yangke jelas merasa bahwa suara hantu yang melolong dan serigala yang melolong menjadi sedikit kesal. Meskipun sangat halus, jelas berbeda dari sekarang. Karena ketenangan Yangke sepertinya membuat suara ini sangat marah. Tapi dia tidak berdaya menyadari hal ini. Yangke menjadi lebih tenang meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Namun dia hanya duduk bersila dan mengambil posisi meditasi. Suara itu benar-benar menjadi mudah tersinggung. Hembusan angin menderu-deru di ruang kecil ini, dan cahaya di manik-manik berkedip lebih cepat, menjadikan tempat ini semakin suram. Namun Yangke tetap bergeming. Nafasnya teratur dan bahkan ekspresinya tidak berubah sedikit pun. Setelah beberapa jam, suara itu tiba-tiba menghilang dan manik-manik yang bercahaya dan bersinar akhirnya menjadi stabil. Kecuali jalan di belakang terhalang oleh pintu batu. Tempat ini tidak berbeda dengan saat Yangke datang ke sini. Apakah Anda tidak datang? Yangke memiliki senyum menghina di bibirnya dan tiba-tiba berteriak dengan tajam. Siapa yang berpura-pura menjadi hantu keluar? Suara itu bergema tanpa henti di ruang kecil dan suaranya tidak ada habisnya. Tiba-tiba semburan tawa aneh datang. Setelah mendengar tawa aneh ini, rambut Yangke semua berdiri tanpa sadar. Bukan karena dia ketakutan, tetapi karena suaranya terlalu tidak menyenangkan untuk didengarkan. Membuat 5 organ dalam 6 internal organ-organ berputar tanpa henti. Karena bukan hanya reaksi tidak nyaman di tubuh, tapi juga terdengar suara mendengung di pikiran. Serangan jiwa. Kulit Yangke sedikit berubah. Dia berpikir bahwa seseorang datang ke sini sebelum dia, dengan sengaja berpura-pura menakut-nakuti dia, sehingga dia dapat memonopoli harta di sini. Tetapi sekarang Yangke tidak berani berpikir demikian. Karena tertawa, terpesona, ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid dari 3 sekte. Ini adalah metode yang hanya dapat digunakan oleh para ahli yang telah mencapai batas kenaikan keabadian, yang menunjukkan ada sesuatu yang aneh di sini. Anak muda, kamu memiliki kemauan dan keberanian yang baik. Beraninya Anda berbicara dengan orang tua ini seperti ini. Suara jelek itu tiba-tiba berbicara, tidak menentu, dan Yangke tidak dapat menemukan sumber suaranya. Anda siapa? Yangke bertanya dengan ekspresi tegas. Saat dia mencari dengan hati-hati, ada lagi tawa jelek. Setelah tertawa, suara itu berkata, "Siapa saya? Saya tidak ingat siapa saya. Mungkin pemilik tempat ini." Anda adalah pemilik gua warisan ini? Suara Yangke mau tidak mau meninggikan suaranya. Ribuan murid dari 3 sekte berkumpul untuk memasuki gua warisan, untuk mendapatkan warisan misterius itu. Bisa dikatakan siapapun yang bisa mewarisi di sini, selama dia tidak mati secara tidak sengaja, pasti akan mencapai ketinggian yang dikagumi dunia di masa depan. Tapi Yangke tidak menyangka dia akan mendapatkan warisan apapun, dan dia masuk ke sini seperti kebanyakan orang, ingin mendapatkan keuntungan. Tapi bagaimanapun juga, selama dia masuk, dia akan tertarik dengan warisan ini. Sekarang suara ini benar-benar mengatakan bahwa dia adalah penguasa tempat ini. Jadi meskipun orang setenang Yangke tidak dapat dihindari,
bahwa hatinya akan bergerak. Suara itu segera menjawab dan menunggu beberapa saat sebelum berkata, "Iya, saya tuan di sini. Anak muda, apakah Anda ingin mendapatkan warisan lelaki tua itu?" Yangke tidak menanggapi, alisnya rapat mengurutkan kening, memikirkan arti kata-kata dari suara itu. "Saya pikir Anda baru saja terluka. Anda pasti telah dilukai oleh seseorang, bukan?" kata suara itu dengan santai. "Anda ingin membalas dendam? Anda ingin membunuh semua orang yang menyakiti Anda, dan biarkan mereka tahu bahwa Anda tidak mudah untuk dipusingkan." Beberapa kumpalan angin yin berlama-lama di telinga Yangke. Kecepatannya yang lambat, sangat lambat sehingga Yangke tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Tetapi setelah mendengar suara ini, Yangke mengangguk sedikit tanpa sadar. "Pikirkan. Anda memiliki kebencian di hati Anda, terkubur dalam-dalam. Kebencian yang tidak bisa dilihat orang lain. Anda ingin membunuh mereka yang memandang rendah diri Anda, bukan?" Yangke berjuang sedikit, alisnya berkerut erat. Ada juga urat biru yang terlihat di dahi. Meskipun dia selalu merasa bahwa kata-kata ini samar-samar salah, tetapi suara ini membuat Yangke memiliki rasa identitas. "Iya." Suara Yangke sedikit bergetar. "Orang tua ini bisa mewujudkan keinginan Anda yang sudah lama disayangi. Wujudkan impian Anda. Apakah Anda bersedia mewarisi mantel orang tua ini?" Suara itu terus menggoda. "Jika Anda mau, angguk saja. Orang tua ini akan memberi Anda warisannya. Dan ini kekayaan yang luar biasa. Mau atau tidak?" "Mengangguk saja, mudah bagi Anda. Jika tidak, Anda akan menyesalinya." Suara demi suara seperti gerimis dan seperti angin musim semi masuk ke dalam pikiran Yangke, penuh dengan kekuatan sihir yang tak tertandingi. Mata Yangke sedikit bingung, kepalanya bergerak sedikit, dan bibirnya terus membuka dan menutup. Seolah-olah dia akan menyetujui permintaan suara itu. Tetapi tiba-tiba, dengan erangan teredam, mata Yangke tiba-tiba pulih. Ada rasa takut yang masih ada di wajahnya, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Namun pihak lain tidak tahu trik apa yang mereka gunakan barusan yang hampir menangkapnya. "Hah?" Suara itu tampak sangat terkejut. "Anda benar-benar menggigit ujung lidah Anda dan merangsang diri Anda sendiri dengan rasa sakit. Tekadmu sangat kuat. Siapa Anda dan metode apa yang kamu gunakan untuk membingungkan pikiran saya sekarang?" Yangke bertanya dengan dingin. "Sungguh menakjubkan bisa menyadari hal ini. Anak muda, adapun siapa lelaki tua ini, saya sendiri tidak tahu. Saya tahu, bahkan jika Anda tidak memberitahu saya, Anda adalah dia." Mata Yangke tiba-tiba tertuju pada tulang yang layu di depannya. Matanya penuh ketakutan, dan dia berkata perlahan, "Saya mendengar bahwa seorang master di atas batas kenaikan keabadian. Selama jika Anda menyingkat kesadaran spiritualnya, bahkan jika tubuh fisik Anda hancur, selama kesadaran spiritual Anda tidak hancur, Anda dapat menemukan tubuh Anda lagi. Anda harus menjadi master yang jatuh di sini dia lalu. Dan sekarang Anda ingin menempati tubuh saya. Dan Anda menyihir pikiran saya, dan ini untuk tujuan Anda." Ketika Yangke mengatakan ini, suaranya tiba-tiba terdiam, dan dia tertawa terbahak-bahak setelah sekian lama. "Luar biasa. Hanya anak berambut kuning yang kekuatannya tidak lebih dari lapisan ketujuh alam Yuanke dapat melihat melalui titik ini. Memang benar ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi. Saya mengagumi Anda." Kemudian suaranya tiba-tiba menjadi dingin. "Karena Anda sudah memperhatikan ini, apakah Anda tidak takut?" Yangke tersenyum menghina.
Mengapa saya harus takut? Jika Anda benar-benar memiliki sarana untuk menghapus pikiran saya secara paksa, menempati tubuh saya, mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong dengan saya? Apakah Anda masih perlu membingungkan saya dan membiarkan saya jatuh ke dalam perangkap verbal Anda? Anda adalah seorang master dan saya khawatir. Anda juga memiliki keterampilan untuk mencapai langit dan bumi. Tapi, itu sebelum Anda mati. Sekarang Anda hanya bisa bermain trik seperti ini. Anda bilang, kenapa saya harus takut pada Anda? Yangke mencibir. Sebaliknya, jika Anda meminta saya untuk mencari tahu di mana jiwa Anda bersembunyi, apakah Anda masih bisa bertahan? Anak muda, Anda terlalu gila. Suara itu berkata dengan dingin. Anda pikir saya berbicara begitu banyak omong kosong dengan Anda, hanya untuk membingungkan Anda? 3 gumpalan kesadaran spiritual orang tua ini telah menembus ke dalam pikiran Anda. Bahkan jika Anda menolak saat ini, Anda tidak dapat menolak tubuh Anda. Jadi lelaki tua ini akan menerimanya dengan senyuman. Mendengar ini, kulit Yangke berubah dan dia meninju hampir tanpa berpikir, langsung mengenai tulang layu di depannya dan berteriak, "Fantasi!" Kulit Yangke tidak hanya tidak rileks, tetapi menjadi lebih bermartabat. Itu cukup menentukan, tetapi Anda memilih target yang salah. Suara itu keluar dengan penuh kemenangan. Awan cahaya tiba-tiba muncul dari manik-manik, dan segera Yangke melihat wajah manusia yang ilusi. Kemudian dengan ganas terbang keluar dari manik-manik. Terbungkus dalam hembusan angin udara hitam mengalir ke arahnya seperti hantu. Memamerkan giginya, karena jiwa tidak tersembunyi di dalam tulang kering, tetapi di dalam manik-manik yang bersinar. Yangke hendak menyerang lagi ketika wajah terbang itu membuka mulutnya dan melolong tajam. Lolongan itu menembus telinga Yangke dan pikirannya tiba-tiba terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Dengan dengusan yang menyedihkan, Yangke tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Mengetahui bahwa apa yang dikatakan suara tadi adalah benar, pikirannya pasti telah dirusak olehnya. Jika tidak, kecelakaan seperti itu tidak akan terjadi. Memanfaatkan kesempatan ini, wajah manusia itu tertawa dan masuk ke tubuh Yangke. Namun karena terkejut, seluruh tubuh Yangke menjadi kaku. Dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan kelopak mata bawahnya, seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Sebuah suara datang dari dalam tubuh. "Junior bodoh, Anda sebenarnya ingin melawan orang tua ini. Lihatlah, orang tua ini menghapus kesadaran Anda dan menduduki tubuh Anda." Mendengar itu, ekspresi Yangke sedikit panik, tetapi matanya bersinar dengan pantang menyerah. "Ya, Junior, tubuh Anda terlalu lemah dan kekuatan Anda juga rendah. Tapi saya bisa menggunakannya sebentar dan tidak akan terlambat untuk menemukan tubuh bagus lainnya. Setelah saya keluar, saya khawatir lelaki tua ini telah mengambil tubuh Anda. Jika Anda memiliki kebencian yang mendalam, saya akan membantu Anda untuk mengakhirinya. Ayolah, menyerahlah dengan patuh, jadi rasa sakit Anda akan berkurang. Orang tua ini juga akan menghemat waktu." "Mimpi," Yangke menyampaikan sebuah pikiran. "Hei, apakah Anda masih ingin melawan sekarang? Keberuntungan Anda bisa dilihat oleh orang tua ini. Jangan kecewa, Junior." Benar saja, wajah manusia mendengar hati Yangke dan berkata dengan senyuman aneh, "Lupakan saja, karena Anda tidak mau bekerja sama, orang tua ini harus menggunakan beberapa cara. Anda harus bersabar, karena rasa sakit dimusnahkan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa." Dia mengingatkannya dengan ramah, tanpa mengetahui metode apa yang digunakan. Kepala Yangke terbanting keras
dan rasa sakit yang ribuan kali lebih menyakitkan dari sebelumnya datang dari sana. Iya, wajah manusia terkejut. Bagaimana Anda bisa menolak? Ini benar-benar aneh. Saat berbicara, Yangke dengan jelas merasakan panas yang hebat datang dari tulangnya. Dan segera setelah panasnya hilang, jiwa yang tidak menentu itu menjadi tenang. Bahkan rasa sakit yang luar biasa pun terasa lega. Pada saat yang sama, hisapan besar langsung masuk ke pikiran saya. Apa ini? Suara wajah manusia tiba-tiba menjadi tajam dan panik, seolah-olah telah menemui hal yang paling menakutkan di dunia. Apa ini? Jangan-jangan... Diiringi teriakannya, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, dan Yangke samar-samar merasakan ada sesuatu yang tersedot ke dalam tubuh emasnya. Namun Yangke terengah-engah karena apa yang terjadi barusan terjadi dengan sangat cepat. Dari saat wajah manusia menembus ke dalam tubuhnya hingga sekarang, hanya butuh 10 tarikan nafas. Tapi Yangke merasa itu sudah lama sekali, dan setelah berhasil menahan erosi pada wajah manusia, Yangke dengan jelas menyadari bahwa kemauannya menjadi sedikit lebih kuat. Jeritan menyedihkan dari wajah manusia datang terus-menerus. Namun saat ini, dia seperti tikus yang bertemu kucing. Suaranya tajam dan gemetar, berulang kali memohon maaf. Sedikit merasakannya, Yangke menemukan bahwa wajah manusia saat ini berada di sudut tubuh emasnya. Ekspresi wajahnya penuh ketakutan dan gemetar. Anak muda, saya melakukan kesalahan. Biarkan saya keluar, saya tidak akan berani lagi. Suara ketakutan datang dari wajah seorang pria. Dia tahu di mana dia berada, tetapi dia sepertinya merasakan sepasang laki-laki dengan niat jahat. Matanya menatap dirinya sendiri, seolah-olah sedang melihat sepiring makanan lezat. Saat ini ekspresi Yangke menjadi aneh. Saat dia berada di lembah Jiuyin terakhir kali, tubuh emas langsung menyerap setengah dari kondensasi 9 yin dan masih disimpan di dalam tubuh hingga sekarang untuk digunakan saat dia menerobos alam asal sejati. Hari ini, tubuh emas itu benar-benar menyedot wajah manusia itu lagi. Meskipun Yangke juga mengetahui bahwa tubuh emas dapat menyerap energi apapun kecuali atribut yang. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa tubuh emas tersebut bahkan dapat menyerap jiwa seseorang. Bagaimanapun jiwa orang yang kuat juga merupakan sejenis energi, dan ini jelas merupakan energi tonik yang hebat. Bagi tubuh emas, wajah manusia sebenarnya hanyalah sebuah hidangan ini, dan harus diolah dengan vitalitas yang sebenarnya sebelum bisa diserap. Sambil berpikir, Yangke mengabaikan permintaan belas kasihan wajah manusia. Dia diam-diam mengoperasikan seni yang sejati. Di bawah bimbingan seni yang sejati, wajah manusia akhirnya lolos dari tubuh emas. Sebelum dia bisa bahagia, dia mendapati dirinya berada dalam energi matahari yang panas dan murni. Jeritan segera terdengar. Apa yang Anda lakukan? Hentikan! Jangan! Begitu Yangke bergerak, dia mengetahui apa yang sedang dilakukan Yangke. Anak muda, jangan lakukan ini. Jika ini terus berlanjut, saya akan beradab. Yangke tetap bergeming, dan seni yang sejati terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, suara tersebut menjadi semakin redup, hingga akhirnya tidak dapat dibedakan. Namun dari awal hingga akhir dia memohon belas kasihan, tidak berani menyinggung perasaan. Pada saat yang sama, Yangke menghentikan pengoperasian seni yang sejati, kemudian mengirimnya kembali ke tubuh emas. Terima kasih pahlawan muda, karena untuk tidak membunuh. Setelah menunggu lama, suara itu memulihkan sedikit vitalitasnya dan berterima kasih dengan gemetar. Saat ini dia tampak seperti gadis lemah yang dikelilingi oleh 100 atau 80 pria kuat.
Apa untungnya jika saya tidak membunuh Anda? Yangke bertanya dengan ringan. Hidup dan matinya wajah manusia hanya ada dalam pikirannya sendiri. Setelah menyadari hal ini, Yangke merasa harus membuat perhitungan total. Sejujurnya, Yangke tidak ingin mempertahankannya. Meski sudah lama tidak berhubungan, tetapi Yangke juga dapat melihat bahwa pria ini bukanlah iblis di masa hidupnya, tapi kekuatannya sendiri masih rendah. Jadi menjaganya di sisinya akan berbahaya dan tidak berguna. Karena Yangke tidak tahu selain menyempurnakannya, tidak ada cara lain untuk menghancurkannya. Tapi begitu dia dimurnikan, tubuh emas akan menyerapnya. Ini seperti memakan jiwa seseorang sendirian. Jadi dia berpikir seperti ini. Namun Yangke merasa sedikit jijik. Manfaat? Apa manfaatnya? Wajah manusia mendengar arti kata-kata Yangke dan menjawab dengan tergesa-gesa. Ayo dengarkan. Yangke tampak tenang. Saya tidak tahu, anak muda, manfaat apa yang Anda inginkan? Wajah manusia bertanya dengan rasa ingin tahu. Hah? Yangke mendengus dingin. Wajahnya bergetar tanpa sadar. Buru-buru berkata, jangan salah paham, anak muda. Saya telah mati selama bertahun-tahun dan kemudian saya disegel di sini. Sekarang saya baru bangun beberapa hari yang lalu, jadi saya tidak ingat banyak tentang itu di masa lalu. Oleh karena itu, biarkan saya memikirkannya. Saya yakin itu baik untuk Anda. Yangke tetap diam, mengetahui bahwa kata-katanya seharusnya benar. Setelah beberapa saat, suara itu berkata dengan terkejut. Ya, anak muda, kekuatan Anda saat ini tidak tinggi. Anda harus berlatih seni bela diri untuk pertahanan diri. Saya memikirkan beberapa seni bela diri yang kuat. Oh, Yangke tidak bisa menahan kegembiraannya, menegakkan tubuhnya dan berkata, apa yang ada di sana? Mari kita bicara dengan hati-hati. Jika saya puas, saya dapat mengampuni hidup Anda. Mendengar kalimat ini, wajah manusia tidak dapat membantu, tapi banyak bersantai dan dengan cepat berkata, itu akan memuaskan pahlawan muda. Keterampilan bela diri terendah milik saya ada di tingkat surga. Nafas Yangke menjadi jauh lebih cepat. Keterampilan bela diri dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari bawah hingga atas adalah tingkat biasa, tingkat bumi, tingkat surga, tingkat misterius, tingkat roh, dan tingkat suci. Dibagi menjadi tingkatan atas, menengah, dan bawah. Seni bela diri tingkat misterius seluruh dinasti Han mungkin tidak memiliki banyak set. Beberapa hari yang lalu, Yangke dan Lanklodi menjalani hidup dan mati, bekerja keras, dan masing-masing mendapatkan satu set seni bela diri tingkat bumi. Meski begitu, mereka berlima merasa puas jika tingkat surga itu 2 tingkat lebih tinggi dari tingkat bumi. Merasakan keinginan Yangke, wajahnya tidak bisa menahan rileks. Dia tahu bahwa hanya dengan memuaskan Yangke, dia akan mampu bertahan. Tanpa ragu-ragu, dia berkata perlahan, ada keterampilan bela diri yang disebut segel pemakan hati. Yangke mengerutkan kening, namanya terdengar aneh. Latihannya relatif sederhana. Ambil jantung anak di bawah 10 tahun, makan 3 potong sehari dan saring darah di jantungnya. Setelah 100 hari, Anda bisa mencapai kesuksesan kecil. Jika jantungnya tercetak, jantung hati akan meledak dan 1 pukulan akan membunuh musuh. Wajah manusia menceritakan metode budidaya keterampilan bela diri ini dan ada rasa puas diri dalam suaranya. Yangke mendengarnya di telinganya dan wajahnya menjadi suram. Ganti 1. Sebelum dia selesai berbicara tentang kekuatan keterampilan bela diri ini, Yangke memotongnya dengan dingin. Oh, ada keterampilan bela diri lain yang disebut Hua Luhong. Yangke sedikit mengangguk. Namanya terdengar bagus dan perasaan puitis wajah manusia itu terkekeh dan berkata,
Lebih mudah untuk berlatih, tetapi Anda harus menggunakan pikiran Anda untuk memurnikan tetesan darah merah. Saat menegosiasikan perdamaian dengan kepolosan dan dengan energi wanita ini, keterampilan bela diri ini bersyarat. Jika cocok, bisa dipraktekkan dengan sangat cepat. Terlebih lagi, semakin kuat kekuatan wanita yang biasa berlatih, semakin cepat mereka bisa berlatih. Hanya dibutuhkan 100 orang untuk mencapai kesuksesan besar. Menurut saya, pahlawan muda itu agung dan perkasa, dan 10 gadis tidak masalah. Artinya hanya perlu 10 hari bagi pahlawan muda untuk dapat mempraktekkan bunga ini. Wajah Yangke agak gelap dan dia berkata dengan dingin, "Bukankah ini mengumpulkan yin dan memberi nutrisi yang?" "Ya, pahlawan muda telah belajar banyak. Itu memetik yin dan memberi nutrisi yang." "Ganti yang lain." Wajah pria itu muram dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Ada yang lain keterampilan bela diri yang disebut Huang Si Huan." "Ganti yang lain. Ganti yang lain." Wajah pria itu ekspresinya panik. Jika dia punya tubuh, dia tidak akan bisa menyeka keringat di dahinya sekarang. Tapi satu pun dari seni bela diri yang katanya memenuhi persyaratan Yangke, karena semuanya adalah seni bela diri yang sangat jahat. Jadi membutuhkan cara yang tidak konvensional untuk mengembangkannya. Dan yang perlu dilakukan adalah beberapa hal jahat yang sama sekali tidak memiliki hati nurani. Meskipun Yangke terkesan dengan kekuatan seni bela diri ini, tidak mungkin mereka memusnahkan umat manusia. Setelah berganti 7 atau 8 kali berturut-turut, Yangke mencibir berulang kali dengan panik di wajahnya. "Anak muda, yang saya tahu hanyalah keterampilan bela diri semacam ini. Saya benar-benar tidak berbohong. Jika kamu hanya memiliki nilai ini, apa gunanya menjaga Anda?" Suara Yangke dingin. Dari seni bela diri yang dia miliki, Yangke sudah tahu bahwa orang ini pasti iblis yang melakukan hal jahat dalam hidupnya. "Pahlawan muda, tenanglah. Tunggu saya memikirkannya lagi. Saya baru saja bangun belum lama ini. Ingatan ini sedikit membingungkan. Jadi saya tidak bisa memikirkan terlalu banyak hal untuk saat ini. Beri saya waktu. Suatu saat saya pasti akan memuaskan Anda. Hanya ada satu kesempatan. Anda harus memanfaatkannya." "Ya, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Yangke mengabaikannya karena tempat itu sudah ditutup, jadi dia dapat menyembuhkan lukanya dengan ketenangan pikiran. Adapun wajah manusia itu, meskipun dia pasti adalah seorang master dan iblis besar semasa hidup, tapi sekarang dia tidak dapat membuat gelombang apapun. Jadi Yangke tidak perlu khawatir, tapi tidak ada obat penyembuh yang baik di sekitarnya. Meskipun luka ini tidak membutuhkan waktu lama untuk sembuh, segera Yangke mengeluarkan manusia batu kecil yang tersisa, dan kemudian mengedarkan vitalitasnya, merasakan peredaran benang emas di dalamnya, dan menyelidiki misteri manusia batu itu. Sekarang dia hanya memiliki satu gerakan ledakan Yan-Yang, dan jika itu saja tidak akan cukup, jadi Yangke ingin memanfaatkan periode penyembuhan ini untuk melatih keterampilan bela diri kedua. Karena jika dia tidak menjadi lebih kuat, dia pasti masih akan diintimidasi saat keluar. Sekarang ada banyak benang emas di patung batu kecil ini. Totalnya 70 atau 80, dan kemungkinan besar itu adalah seni bela diri tingkat surga, atau bahkan tingkat misterius. Namun butuh 1 hari penuh bagi Yangke untuk menghafal cara kerja benang emas ini. Seperti manusia batu kecil terakhir kali, ketika Yangke menarik vitalitasnya, ia menjadi bubuk. Pada hari ini, wajah manusia juga berpikir keras, memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk mengesankan Yangke, sehingga Yangke tidak membunuhnya. Meskipun dia memikirkan beberapa alat tawar-menawar saat ini, Yangke tidak berbicara, dan dia tidak berani berbicara tanpa izin. Jadi dia hanya bisa bersembunyi di tubuh emas karena ketakutan.
Yangke tidak mempedulikannya. Seluruh pikirannya tenggelam dalam seni bela diri yang diintip dari manusia batu kecil itu. Tutup mata Anda dan silangkan kaki Anda. Ikuti jalur benang emas itu. Biarkan vitalitas yang sejati mengalir melalui meridian di tubuh Anda. Setelah memutar lingkaran, Yangke menemukan bahwa ini tidak seperti situasi saat dia mendapatkan ledakan Yanyang. Dan dia tidak memiliki keinginan untuk bergerak sama sekali. Sebaliknya, ada lompatan samar di punggungnya. Apakah ini berjalan dengan cara yang salah? Yangke curiga. Mustahil, jelas saya berlari sesuai peredaran benang emas pada manusia batu, tanpa penyimpangan sedikit pun. Jalankan lagi, dan terjadi lompatan lagi di punggungnya. Apa yang terjadi? Bukankah ini keterampilan bela diri? Mengapa saya tidak memiliki keinginan untuk bergerak? Ini tidak terjadi ketika saya menggunakan ledakan Yanyang. Apa misteri ilmu bela diri ini? Apa bedanya dengan yang lain? Setelah memikirkannya sebentar, Yangke tidak bisa memahaminya, hanya merasakannya perlahan dalam latihan. Menenangkan pikirannya, Yangke mengedarkan vitalitasnya berulang kali. Setiap siklus ada reaksi yang sama datang dari punggungnya, dan perasaan berdenyut menjadi semakin jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuh. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Yuan Qi Yangke beredar 800 kali, bukan 1000 kali. Setelah siklus tertentu, rasa sakit tiba-tiba datang dari punggungnya, dan perasaan berdebar dan tertahan juga pecah. Bebas dari belenggu saat ini bergegas keluar. Yangke membuka matanya dengan mengesankan, melihat ke bawah ke punggungnya dan menemukan ada pola tambahan di punggung tangannya. Pola ini agak aneh. Yangke melihatnya sebentar hanya untuk menyadari bahwa itu tampak seperti langit berbintang di malam hari. Menempati separuh punggung tangan penuh dengan bintang. Tidak heran bila vitalitasnya tidak berjalan. Namun saat vitalitasnya berjalan, bagan bintang tampak hidup dan kecemerlangannya bersinar. Selain itu, Yangke dengan jelas merasakan daging di bawah pola tersebut. Sebuah ruang telah terbuka yang tidak dapat dilihat orang. Yuan Qi bersirkulasi dan disimpan di ruang ini. Setelah mencoba untuk waktu yang lama, Yangke menuangkan seluruh vitalitasnya ke peta bintang di punggung tangannya, dan kemudian dengan santai menunjuk ke tanah. Dengan jari ini, Yangke sendiri tidak menggunakan kekuatan apapun. Jika ada semut di bawah jarinya, itu pasti abadi. Namun ketika vitalitas peta bintang di punggung tangan meledak, cahaya bintang menyelimuti seluruh ujung jari. Menerangi gua seperti siang hari. Dengan sekali klik, seluruh lengan Yangke tenggelam ke dalam tanah. Tanah bergetar hebat dan debu di atas gua bergemerisik. Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Meskipun jari ini setara dengan mengeluarkan vitalitas seseorang pada satu waktu, tingkat mematikan yang ditimbulkannya jauh lebih tinggi daripada ledakan biasa. Bahkan hampir 2 kali lipat tingkat kematiannya. Yangke memperhitungkan bahwa jika dia mengeluarkan semua energi di tubuhnya, dia tidak akan dapat mencapai hasil sekarang. Bagaimanapun seni bela diri ini sangat aneh, yang membuat alis Yangke berkerut erat. Meskipun dia telah menemukan sedikit jalan keluar. Pahlawan muda, pahlawan muda. Suara di dalam tubuh keluar, penuh sanjungan dan kehati-hatian. Yangke mengerutkan kening, memikirkan pikiran di dalam hatinya. Anak muda, sepertinya saya tahu sedikit tentang seni bela diri yang Anda latih. Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.